Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dasar-dasar ilmu Al-Qur'an, yang mana sekarang kita akan membahas tentang terjaganya keaslian Al-Quran, di mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Seperti Nabi Isa turun kepadanya kitab Injil, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Daud kitab Zabur, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW menurunkan kitab Al-Quran. Namun kita ketahui bersama juga bahwasannya seluruh kitab-kitab tersebut selain Al-Quran sudah mengalami perubahan, sudah tidak asli sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika itu. Berbeda dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Dan terjaganya keaslian Al-Quran ini kita bisa lihat dari dua sisi. Bagaimana Al-Quran ini benar-benar terjaga keasliannya. Yang pertama adalah dari sisi penjagaan Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Caranya seperti apa? Ya, yang pertama adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran ini terbebas dari perubahan, terjaga dari perubahan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, sehingga Al-Quran ini terjaga. Dan yang kedua, dari sisi yang kedua adalah dari penjagaan Al-Quran melalui perantara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan dihafal, ditulis, dan juga dikumpulkan menjadi satu, atau yang dinamakan dengan mushaf Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita bahas tentang penjagaan Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Namun kitab-kitab tersebut mengalami perubahan dengan ditambahkan maupun dikurangi. Berbeda dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, itu Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjamin di sini wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran saat Al-Quran itu turun dari gangguan syaitan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjaga setelah Al-Quran itu turun, yaitu menjaga Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga setelah sepeninggal Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran di dalam hati-hati kaum muslimin. Nanti kita akan singgung terkait bagaimana para sahabat bersungguh-sungguh dalam menjaga Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Selanjutnya, di antara bentuk penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Oleh karenanya, tidak ada suatu zaman setelah turunnya Al-Quran pasti kita akan dapati di sana banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasannya Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk diingat. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Maka adakah yang mengingat Al-Quran? Maksud dari ayat ini apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan lafaz-lafaznya untuk dihafal dan juga dibaca. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan makna-maknanya untuk difahami, sehingga orang mudah untuk mengamalkannya.
Karena lafaz Al-Quran adalah lafaz yang paling baik dan yang paling benar maknanya dan yang paling jelas tafsirannya. Taib, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita berpindah pembahasan yang kedua, yaitu penjagaan Al-Quran melalui perantara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagian yang kedua ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya, karena penjagaan Al-Quran melalui perantara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bisa terrealisasi melainkan karena ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran? Sebagaimana tadi sudah disinggung, yang pertama dengan cara dihafal, kemudian juga ditulis. Oleh karena kita dapati di masa Nabi SAW banyak orang yang menghafal, dan juga sebagian yang menulis. Dan kemudian yang terakhir, dan ini yang sangat terpenting, yaitu Al-Quran ini dikumpulkan menjadi satu, sehingga terjaga dan terbebas dari penambahan maupun pengurangan. Taib. Sekarang kita akan membahas terkait pembukuan Al-Quran, di mana pembukuan Al-Quran ini, pengumpulan Al-Quran tidak serta-merta begitu saja, namun mengalami 3 fase. Fase yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang ketiga adalah pada masa Utsman bin Affan. Sekarang kita akan membahas terkait fase-fase dari pembukuan Al-Quran, di mana fase yang pertama adalah fase pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana pada fase ini hafalan ini sangat diandalkan daripada tulisan. Alasannya kenapa? Di antara alasannya adalah karena para sahabat ketika itu kuat hafalannya, dan yang kedua, sarana untuk mencatat dan menulis itu tidak memadai, sehingga mereka lebih mengandalkan hafalan mereka, walaupun ada di antara para sahabat yang menulis tulisan Al-Quran. Kemudian yang kedua, fase yang kedua adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah beberapa pergolakan. Di antaranya adalah munculnya nabi palsu, yaitu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Yang mana ketika itu terjadi perang antara kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikutnya, yang mana perang ini dinamakan perang Yamamah. Dan setelah perang tersebut, banyak para penghafal Al-Quran yang syahid, sehingga ini menjadi pendorong Abu Bakar As-Siddiq, dan juga atas saran dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu, di mana ketika itu Al-Quran ini masih tercecer. Sebagian surat ini dipegang oleh oleh sahabat ini, sebagian lain dipegang oleh sahabat yang lain. Oleh karenanya, ketika kejadian ini terjadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu punya inisiatif, dan juga ini saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran agar Al-Quran ini terjaga. Oleh karena ditunjuklah salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Kenapa beliau dipilih? Karena beliau adalah di antara orang yang paling cerdas di antara para sahabat. Dan yang kedua adalah beliau di antara penulis Al-Quran di masa Nabi SAW. Sampai setelah Al-Quran ini terkumpul menjadi satu, Al-Quran tersebut, mushaf Al-Quran tersebut disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan setelahnya, setelah beliau meninggal, mushaf Al-Quran tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab, dan setelah Umar bin Khattab meninggal, mushaf Al-Quran tersebut disimpan di putri beliau yang bernama Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Hafsah juga adalah salah seorang dari istri Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, yaitu fase pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana ketika ini, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Islam sudah mulai tersebar di luar Jazirah Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Namun di sisi lain, di sisi negatifnya adalah terjadi di sebagian kaum muslimin perbedaan dalam membaca Al-Quran. Di antara sebabnya adalah karena sebagian sahabat masih memegang lembaran-lembaran Al-Quran, selain tadi yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana puncaknya adalah ketika perselisihan ini, puncaknya adalah ketika setelah penaklukan kota Armenia dan Azerbaijan, sehingga
ini mendorong Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Bukan mengumpulkan Al-Qur'an, namun menyalin Al-Qur'an yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di mana setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mushaf Al-Qur'an tersebut disimpan di istri Nabi SAW sekaligus putri dari Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Nah, Utsman bin Affan berinisiatif untuk menyalin mushaf tersebut dan menyebarnya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga Utsman bin Affan memerintahkan 4 orang sahabat. Yang pertama Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin As, dan yang terakhir Abdurrahman bin Harith bin Hisham. 4 orang sahabat ini yang menyalin Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga terjagalah Al-Quran dan terkumpullah Al-Quran sebagaimana yang kita baca sehari-hari di tengah-tengah kita. Selesai sudah pembahasan kita terkait terjaganya keaslian Al-Quran. Semoga bisa difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.